Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fikul lugah, yaitu materi terkait dengan filologi bahasa Arab. Baik, saya dengan Muhammad Yunus Anis. Pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan secara detail dan komprehensif terkait dengan materi kita pada pagi hari ini tentang perbedaan antara istilah fikul lugah dan ilmu bahasa atau linguistik. Pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi perbedaan antara fikul lugah dan ilmu bahasa. Ini yang menjadi latar belakang kenapa materi kita susun, maka akan menjelaskan terkait dengan perbedaan fikul lugah dan ilmu bahasa. Baik, apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut? Pada pertemuan yang lalu sudah kami jelaskan bahwasannya istilah fikul lugah dan ilmu lugah itu terkadang memang terasa tumpang tindih. Mengapa? Karena kata al-fiqhu sendiri dapat berarti al-ilmu. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Al-fiqhu huwa al-ilmu. Nah, dari sini maka orang akhirnya mengalami tumpang tindih pemahaman. Lalu apa bedanya antara ilmu lughah dan fiqhul lughah? Padahal kalau dilihat dari terminologi kata, keduanya memiliki makna yang sama. Apa yang membedakan di antara kedua istilah tersebut? Nah, maka akan kita bahas dalam kuliah kita hari ini. Baik, kita lihat dari aksioma pertama. Para ahli bahasa Arab kuno tidak membedakan istilah keduanya antara ilmu lughah dan fiqhul lughah. Dengan demikian, menurut para ahli bahasa Arab kuno, istilah fiqhul lughah itu sama dengan istilah fikul lughah sama dengan istilah ilmul lughah. Ini adalah aksioma yang pertama. Baik. Jadi menurut pendapat ini tidak ada perbedaan. Ibnu Faris. Nah, kemarin sudah belajar di PowerPoint sebelumnya. Siapa orang yang pertama kali mencetuskan istilah fikul lughah? Namanya adalah Ibnu Faris. Yang telah menulis sebuah buku yang berjudul As-Sohabi fi Fiqhil Lughah. Adapun As-Sa'labi memberi judul bukunya dengan judul Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah. Fiqhul Lughah dan rahasia dari bahasa Arab. Nah, kedua ahli bahasa tersebut sepakat bahwa fiqhul lughah dan ilmu lughah keduanya sama-sama membahas materi ujaran atau lafaz-lafaz yang ada dalam bahasa Arab. Otomatis antara fiqhul lughah dan ilmu lughah itu tidak ada bedanya menurut aksioma pertama atau pendapat para ahli ulama-ulama kuno. Sehingga dari sini antara ilmu lughah dan fiqhul lughah itu dianggap sama. Khususnya menurut Ibnu Faris dan As-Sa'labi. Nah, ini yang harus teman-teman catat. Ma huwa maudhu' fiqhil lughah. Apa pembahasan utama yang ada dalam fiqhul lughah? Araftu makna maudhu'? Nah, maudhu' judul ya, atau yang sering kita sebut sebagai core atau tema besar apa yang dikaji dalam fiqhul lughah. Maudhu'u fiqhil lughah 'inda Ibnu Faris wa Tsa'alabi huwa awalan ma'rifatu alfazi al-arabiyyah wa dalalatiha. Aywa, wasani yani tasnif hadhil alfat fi mawdu'at. Nah, apa yang menjadi tema besar dari fiqhul lughah? Yang menjadi tema besar dalam fiqhul lughah menurut Ibnu Faris dan As-Sa'labi ada dua. Kawan-kawan mohon diingat, kata kuncinya adalah satu ma'rifah, yang kedua tasnif. Araftu mana ma'rifah? Ya, pengetahuan. Ma'rifatu alfaz.
alfaz al-arabiyah. Yang pertama, tema besar dalam fiqh lughah yaitu mengetahui atau ma'rifatu alfaz, lafaz-lafaz yang ada dalam bahasa Arab plus wadalalah. Apa makna dalalah? Dalalah artinya adalah makna. Jadi tugas besar dari fiqh lughah itu yang pertama adalah mengetahui lafaz-lafaz bahasa Arab beserta maknanya. Ma'rifatu alfaz al-arabiyah wa dalalatiha. Nanti ketika UTS kawan kan harus bisa menjelaskan menggunakan bahasa Arab lebih baik, yaitu apa? Mau untuk fiqh lughah yang pertama adalah ma'rifah. Ma'rifatu alfaz al-arabiyah wa dalalatiha. Yang kedua apa? Yang kedua kata kuncinya adalah tasnif. Araftu mana tasnif? Tasnif itu adalah klasifikasi. Tasnif itu adalah mengelompokkan. Tasnif hadhil alfaz fi mawdu'at. Bagaimana mengelompokkan ujaran-ujaran atau lafaz-lafaz yang sudah dibahas tadi di depan dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu. Jadi tugas besar dari fiqh lughah yang kedua adalah klasifikasi. Yang pertama tadi untuk mengetahui lafaz-lafaz itu apa saja. Yang kedua adalah mengelompokkan. Jadi tugas besar dari fiqh lughah itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah ma'rifatu alfaz, yang kedua tasnif hadzil alfaz fi mawdu'at. Ini yang menjadi tema besar dari pembahasan fiqh lughah, mengetahui dan klasifikasi. Jadi menurut Ibnu Faris dan As-Sa'labi bahwa materi utama dari fiqh lughah adalah mengetahui lafaz-lafaz dalam bahasa Arab beserta maknanya. Nah, yang kedua kalau sudah mengetahui terus diapakan? Yang kedua adalah mengelompokkan. Kalau sudah diketahui, sudah dielaborasi di awal, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan. Dalam bahasa Arab tadi disebut dengan tasnif. Tasnif alfaz dalam kelompok-kelompok tertentu. Oke, bisa difahami ya kawan-kawan semuanya. Nah, sehingga kalau kita rumuskan dalam sebuah bagan jadinya seperti ini, bisa dilihat apa maudhu' fiqh lughah. Maudhu' fiqh lughah yang pertama adalah ma'rifatu alfaz al-arabiyah wa dalalatiha. Nah, ini saling bersambung, saling menyambung akhirnya. Apa setelah mengetahui maka kita harus tasnif hadzil alfaz fi maudhu'at. Baik, mohon diingat ya ini. Tasnif. Kata tasnif ini supaya ingat. Tasnif itu apa sih? Kalau kita lihat dalam kamus secara leksikal ya, artinya classification. Nah, sudah tahu kan klasifikasi itu apa? Atau kalau tidak klasifikasi artinya adalah categorization. Jadi tasnif itu selain klasifikasi artinya adalah categorization. Adapun kata alfaz. Alfaz itu jamak dari kata lafzun. Diartikan dengan utterance. Kalau kawan-kawan sudah pernah belajar pragmatik pasti tahu ada ujaran, words bisa, expression juga bisa, ekspresi juga bisa untuk menjelaskan kata alfaz. Nah, tema besar tadi dari fiqh lughah adalah tasnifu alfaz fi mawdu'at. Bisa difahami ya? Baik. Nah, kelompok pertama ahli bahasa kontemporer pun terbagi menjadi dua kelompok. Akhirnya, masalah yang kita kembali ke awal terkait dengan perbedaan fiqh lughah dan ilmu lughah, itu para ulama pun yang kontemporer, yang kekinian, yang modern, itu pun juga terbagi menjadi dua kelompok. Akhirnya, pendapat para ahli bahasa kuno, jadi kelompok pertama mengikuti pendapat para ahli bahasa kuno yang menyatakan, tolong diingat aksioma pertama tadi, bahwa tidak ada perbedaan antara istilah fiqh lughah dan ilmu lughah. Akhirnya ulama kontemporer pun berbeda pendapat. Kelompok pertama mereka sepakat dengan ulama kuno bahwasannya istilah fiqh lughah dan ilmu lughah itu sama. Ini kelompok pertama. Siapa orang-orangnya? Kelompok pertama itu ada Muhammad Al-Mubarak, ada Ali Abdul Wahid Wafi, dan juga ada Sobahi As-Solih. Ini termasuk orang-orang yang menyatakan bahwasannya ilmu lughah dan fiqh lughah itu sama. Adapun kelompok yang kedua, teman-teman mohon diingat, kelompok yang menyatakan bahwa fiqh lughah
dan ilmu lughah itu berbeda. Lah, kalau sudah berbeda maka kita harus mencari di mana letak perbedaan antara fikul lughah dan ilmu lughah. Siapa orang-orang yang menyatakan bahwasanya fikul lughah dan ilmu lughah itu berbeda? Yang pertama ada Kamal Bashar, ada Muhammad Ahmad Abu Al-Faraj, ada Abduh Ar-Rajahi, dan juga ada Abdus Sabur Syahin. Abdus Sabur Syahin. Ini nama-nama ini tidak usah dihafal, yang jelas teman-teman sudah mengetahui bahwasanya ada dua pendapat. Yang satu sepakat bahwasanya ilmu lughah dan fikul lughah itu sama. Yang kedua menyatakan bahwasanya ilmu lughah dan fikul lughah itu berbeda. Oke, nah ini akhirnya ya kita bisa melihat dampakkan bagaimana proses perbedaan yang terjadi antara fikul lughah dan ilmu lughah. Ini kelompok yang sama, ada kelompoknya Muhammad Al-Mubarak, ada yang berbeda Kamal Bashar, Muhammad Ahmad Abu Al-Faraj. Ini kelompok yang menyatakan bahwasanya fikul lughah dan ilmu lughah itu berbeda. Kalau yang ini yang menyatakan bahwasanya fikul lughah dan ilmu lughah itu sama. Baik. Nah, sekarang yang menjadi poin pentingnya, apa perbedaan antara fikul lughah dan ilmu lughah? Ini kami ambil dari bukunya Ad-Dhamin, dalam bukunya yang berjudul Fikul Lughah, pada halaman 16 sampai halaman 17, terbitan tahun 2007. Baik, ini poin pertama ya. Nanti ada poin pertama, kedua, sampai keempat. Mari kita ulas satu-satu. Poin pertama, anna manhaja fikhil lughah yakhtalif an manhaj ilmil lughah. Iz yudarris al-awwal al-lughah wasilah lidirasatil hadarah awil adab min khilalil lughah. Bainama yudarrisu as-sani al-lughatu li dzatiha. Oke, mari kita urai satu-satu. Araftu mana manhaj? Manhaj itu apa? Manhaj itu adalah kurikulum atau landasan. Bahwasanya manhajnya antara fikul lughah yakhtalif. Araftu mana yakhtalif? Yakhtalif itu artinya berbeda. Bahwasanya manhajnya fikul lughah, landasan teoritisnya fikul lughah itu yakhtalif, berbeda dengan manhajnya ilmu lughah. Ingat, if yudarris al-awwal, yang pertama itu apa? Fikul lughah. Fikul lughah itu bagaimana? If yudarris, yang pertama itu mempelajari bahasa sebagai wasilah. Araf itu mana wasilah? Wasilah itu artinya mediator atau mediasi, perantara. Wasilah, bahwasanya fikul lughah itu wasilah lidirasatil hadarah, untuk mempelajari hadarah. Araf itu mana hadarah? Peradaban, awil adab. Adab artinya sastra. Jadi fikul lughah itu pada hakikatnya mempelajari bahasa sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mempelajari peradaban dan adab dari sisi bahasa min khilalil lughah. Jadi fikul lughah nanti kita bisa mengetahui bahasa akad itu kebudayaannya seperti apa, bahasa Aram itu sastranya seperti apa, bahasa Arab itu hadorohnya seperti apa, adabnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilihat dari fikul lughah. Selanjutnya, bainama yudarisu asani. Yang kedua itu adalah ilmu lughah. Kalau yang pertama tadi fikul lughah, yang kedua adalah ilmu lughah. Yang kedua itu apa? Bainama yudarisu asani. Yang kedua atau ilmu lughah itu yudaris, mempelajari bahasa. Yudarisu al-lughah li dzatiha. Nah, ini mohon diingat-ingat. Ilmu lughah itu mempelajari bahasa untuk dirinya sendiri. Mempelajari bahasa untuk bahasa. Bahasanya seperti itu. Al-lughah li dzatiha. Jadi ilmu lughah itu menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya ilmu lughah dan fikul lughah itu yakhtalif atau berbeda,
itu berpendapat bahwasanya ilmu lughah itu mengkaji bahasa untuk dirinya sendiri, mengkaji bahasa untuk bahasa. Berbeda kan? Kalau yang fikul lughah mempelajari bahasa untuk mengetahui peradaban dan sastra. Tapi kalau yang ilmu lughah itu mempelajari bahasa untuk dirinya sendiri, untuk bahasa sendiri. Nah, ini perbedaan yang paling utama. Nah, wasilah lidirasatil hadharah awil adab. Secara umum dapat disimpulkan bahwa materi, manhaj tadi itu ya, metode, kurikulum dari fikul lughah berbeda, yakhtalif dengan ilmu lughah. Yang pertama atau fikul lughah itu membahas bahasa sebagai wasilah atau perantara untuk mempelajari peradaban dan sastra melalui media bahasa itu sendiri. Kalau yang kedua ya, melalui bahasa itu sendiri itu maksudnya yang pertama tadi fikul lughah itu ya menjadi wasilah untuk mempelajari hadharah awil adab. Nah, ini istilah al-lughah lidzatiha. Mohon diingat. Al-lughah lidzatiha. Apa maksudnya al-lughah lidzatiha? Adapun yang kedua, ilmu lughah itu mempelajari bahasa untuk bahasa. Ini artinya al-lughah lidzatiha itu artinya bahasa untuk bahasa. Yang selama ini kita kenal dengan istilah ilmu linguistik yang tersusun dari 4 bidang. Ayo, mohon diingat. 4 bidang itu apa saja? Kalau belajar bahasa kita akan belajar fonetik, belajar bunyi dulu. Yang kedua belajar morfologi, dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu sorfi. Bagaimana kata itu dibentuk. Kalau sudah bagaimana kata ditata itu sintak, grammar. Dan yang terakhir terkait dengan semantik. Semantik itu belajar tentang apa? Tentang makna. Lah ini kalau belajar bahasa untuk bahasa, maksudnya apa? Mempelajari ilmu linguistik yang tersusun dari 4 bidang utama. Fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat bidang itu tujuan atau tugas utamanya adalah untuk mempelajari bahasa untuk bahasa. Belajar bunyi, belajar morfologi, belajar sintaksis, dan juga belajar semantik. Nah, ini mohon diingat-ingat teman-teman, ada binyatil lughah. Bangunannya bahasa itu bina. Araf itu mana bina? Bina itu kan bangunan ya. Binaul kalimah itu dikaji di shorof. Jadi bangunan sebuah kata. Nah, itu dikaji dalam ilmu shorof. Binaul jumlah dikaji dalam ilmu nahwu. Al-mufradat wa dalalah. Nah, kalau sudah ngomongin dalalah, sudah ngomongin makna, itu nanti pasti mempelajarinya di semantik. Al-aswat, apa al-aswat? Al-aswat itu adalah bunyi. Nah, jadi urutannya dari sini ya. Susunan bahasa itu yang utama ada bunyinya, ada kata ya, binaul kalimah, ada kata. Kalau sudah belajar bunyi, belajar kata. Kalau sudah belajar kata, belajar membentuk kalimat. Kalau sudah kita lengkapi dengan belajar tentang makna. Loh, akhirnya komprehensif, akhirnya lengkap. Inilah yang disebut dengan al-lughah lidzatiha, belajar bahasa untuk bahasa itu sendiri. Dari sini bisa difahami teman-teman semuanya. Nah, ini istilah linguistik umumnya ya, bahwasanya binatul lughah itu ada fonetik, ada morfologi, sintak, dan juga ada semantik. Nah, ini contoh-contoh kasus fonetik dalam bahasa Semit. Masih ingat ya dengan bahasa Semit? Bahasa Semit itu adalah nenek moyangnya bahasa Arab. Nah, bahasa Semit itu ternyata memiliki abjad yang terdiri dari 6 gutural. Gutural itu adalah suara tekak atau suara garau. Ada A, H, J, K, H, R, Ain itu. Ini memang khasnya. Khasnya dari bahasa Semit itu ya. Bahasa Semit, bahasa Arab khususnya itu punya suara tekak namanya. Kha itu. Rin, Ain. Nah, itu termasuk namanya suara tekak. Dia juga punya 2 palatal ya, yang didekatkan bunyinya ke langit-langit. Ini kalau kalian pernah belajar fonologi pasti ingat dengan istilah-istilah ini. K sama J. 2 labial atau bibir. Bunyi bahasa yang menggunakan bibir. Bunyi apa? P dan bunyi B. Ba. Ba. Nah, itu menggunakan bibir. 5 uvular ya diucapkan dengan getaran. Getaran. I, sa, sa. Zo, sya, dot. Nah, ini termasuk yang uvular. Diucapkan dengan getaran. Nah, 2 lingudental.
lidah gigi, ada T, ada C. Bunyi yang dihasilkan dari lidah dan gigi. 3 sibilan, bunyi yang berdesis. Sa, 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 sama za. Nah, ini kan berdesis. 6 liquid atau konsonan ya. Nah, ro, y, l, w, m, n. 6 sepiran M, G, T, D, P, dan B. Ini adalah contoh kasus fonetik yang ada dalam bahasa Semit. Tidak hanya bahasa Arab ya, bahasa Akkad, bahasa Aram dan sebagainya itu secara garis besar fonetiknya seperti ini. Nah, kalau bicara soal kasus kosakata dalam bahasa Semit ya, khususnya bahasa Arab, bahasa Semit itu memiliki banyak kosakata. Dalam bahasa Arab, kata cahaya itu memiliki 21 nama. Ya, kata tahun itu memiliki 24 jumlahnya. Untuk bilang tahun itu ada 24. Matahari itu ada 29 ya. Ini sambil dari Al-Faruqi. Awan itu ada 50. Gelap itu kalau ungkapin gelap dalam bahasa Arab ada 52 kata. Hujan itu punya 64 kata. Sumber air ada 88. Air sendiri itu ada 170. Ular ada 100. Unta, loh ini yang paling kaya. Jadi bahasa Arab itu paling kaya kosakata tentang unta. Ada 255. Dan singa. Lah, kata singa itu dalam bahasa Arab kalau diklasifikasikan sampai ada 350 kosakata yang membahas tentang kata singa. Dari sini kawan-kawan bisa melihat kosakata apa yang paling banyak yaitu singa dan unta. Kosakata yang banyak juga untuk hewan-hewan ya. Selain itu ada juga gurun. Gurun itu juga cukup banyak. Pedang. Bahasa Arab juga punya kosakata yang banyak di kata pedang. Watak manusia, tinggi, pendek. Nah, ini semuanya bisa dilihat dari kosakata bahasa Arab. Baik, perbedaan yang kedua apa? Perbedaan kedua dari fikul lughah dan ilmu lughah. Inna istilaha fikil lughah sabikun min nahiyati zamaniyah li istilahi ilmil lughah. Nah, teman-teman mohon difahami bahwasanya ini kata kuncinya ada kata sabik. Sabikun. Araf itu mana sabik? Lebih dulu. Ya. Inna istilah fikil lughah sabikun min nahiyati zamaniyah, dari sisi zaman, dari sisi periodisasi dibandingkan dengan ilmu lughah. Ditinjau dari sisi historis atau sisi periodisasi bahwasanya waktu atau istilah fikul lughah itu lebih awal, lebih dulu, earlier, sabikun daripada istilah ilmu lughah. Jadi kalau ditanya duluan mana fikul lughah dan ilmu lughah itu muncul, lebih dulu istilah fikul lughah. Kalau ilmu lughah atau linguistik itu munculnya baru pada awal-awal ya, seperti pada abad ke-19 itu baru muncul teori linguistik dari Ferdinand de Saussure. Jadi istilah linguistik ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan istilah fikul lughah. Fikul lughah itu Ibnu Faris tadi itu kan sudah lama mencetuskannya, sedangkan ilmu linguistik kan lebih awal, lebih mudah. Jadi sabikun tadi itu aslinya lebih awal, earlier. Ini bahasa Inggrisnya earlier, sabikun. Oke, perbedaan yang ketiga. Tadi sudah ada yang pertama, kedua, sekarang yang ketiga ya. Inna maidana fikil lughah awsa' wa ashmal li'annal ghayah an-nihaiyah minhu dirasatul hadarah wal adab wal bahth anil hayati al-aqliyah min jami'i wujuhiha. Lidzalika ihtamma fuqaha'ul lughah bitaqsimil lughah wa bimuqabalati ba'duha bi ba'd. Wa maidan ilmil lughah huwa at-tarkiz 'ala tahlil litarkibil lughah wa wasfiha. Nah, ini yang ketiga, agak panjang. Apa perbedaan antara fikul lughah dan ilmu lughah? Ini kita lihat dari kata maidan, kata kunci maidan. Apa mana maidan? Maidan itu artinya adalah kajian atau cakupan. Cakupan pembahasan dari fikul lughah itu ausa. Apa mana ausa? Ausa itu artinya lebih luas. Ashmal. Ashmal itu artinya lebih lengkap, komprehensif. Kenapa? Li'annal ghayah an-nihaiyah. Karena tujuan akhir, tujuan paripurna dari pembelajaran fikul lughah itu adalah mempelajari hadharah. Apa hadharah tadi itu? Peradaban dan sastra.
Selain membahas tentang peradaban dan sastra, fikih lughah juga membahas tentang kehidupan yang berakal selama ini ya, dari berbagai macam minjami wujuhiha. Maka dari itu ihtamma fuqaha lughah, jadi para ahli fikih lughah itu lebih memperhatikan taksim, pembagian bahasa, taksimul lughah bimuqabalati ba'dhu. Itu dengan cara mengkomparasikan. Jadi bagaimana bahasa Arab itu kalau dikomparasikan dengan kakaknya, yaitu bahasa Akkad, bahasa Aram. Bagaimana hubungan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Nah, yang dipakai teman-teman dari Yahudi. Nah, itu karena itu satu rumpun. Maka dari itu tugasnya adalah muqabalah ba'duha bi ba'd. Jadi tugasnya fikih lughah itu adalah untuk mengkomparasikan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, maidanu ilmu lughah. Lah kalau linguistik itu mempelajari apa? Huwa at-tarkiz. Araf itu mana tarkiz? Tarkiz itu artinya meningkatkan. Pembahasan yang cukup dalam ya. Ala tahlil. Araf itu mana tahlil? Tahlil itu adalah analisis litarki bil lughah, untuk membahas struktur bahasa. Jadi makanya karena memang yang kedua itu ilmu lughah itu membahas bahasa untuk bahasa. Makanya at-tahlil litarki bil lughah wa wasfiha. Nah, ini kata kuncinya ada di ausa wa ashmal. Materi yang ada pada fikih lughah itu sejatinya lebih luas dan lebih lengkap. Karena tujuan akhir dari pembelajaran fikih lughah adalah pembelajaran tentang civilization. Do you know the meaning of civilization? Civilization itu al-hadarah, artinya peradaban atau sastra. Nah, membahas tentang kehidupan. Nah, karena membahas tentang peradaban, yang membahas tentang kehidupan. Jadi lebih luas. Aspeknya lebih luas. Yang dikaji oleh fikih lughah. Itama fuqaha lughah bitaksimi lughah wa bimuqabalatiha ba'duha bi ba'd. Maka dari itu para ahli fikih lughah itu sangat memperhatikan pembagian bahasa. Klasifikasinya bagaimana bahasa-bahasa itu dengan cara membandingkan. Nah, ini mau diingat antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. At-tahlil litarki bil lughah wasfiha. Nah, sekarang yang terakhir. Lalu bagaimana dengan linguistik atau ilmu lughah tadi itu? Linguistik itu lebih menekankan kepada analisa kebahasaan itu sendiri. Dari sisi tarkibul lughah, dari sisi struktur kebahasaan. Jadi mengkaji jumlah ismiyah itu seperti apa, jumlah fi'liyah itu seperti apa gitu. Dan pengelompokannya. Jumlah fi'liyah itu ada berapa macam, jumlah ismiyah itu ada berapa kelompok. Nah, itu yang dikaji oleh ilmu lughah. Berbeda dengan fikih lughah tadi, karena fikih lughah tadi mempelajari bahasa untuk peradaban dan sastra. Nah, inna ilmal lughah ittasafa mundzu nash'atihi bikaunhi ilman hasbal mafhum ad-daqiq li hadzal mustalah. Walam yasif ulama lughah fikih lughah bikaunihi ilman. Nah, ini yang menjadi titik perbedaan yang keempat. Inna ilmal lughah itu memang sudah ittasafa mundzu nash'atihi bikauni ilman. Dari awal memang sudah disifati istilah ilmu lughah atau linguistik itu dengan kata ilmun ini. Hasbal mafhum ad-daqiq. Karena memang pembahasannya lebih dakik, lebih dalam ya untuk istilah ilmu lughah itu. Sedangkan para beberapa ulama ya lam yasif. Jadi memang tidak mensifati fikih lughah itu bikauni ilman, dengan predikat keilmuan. Nah, ini untuk lebih mudahnya seperti ini. Jadi memang kalau istilah linguistik itu memang dari awal sudah mendapat predikat ilmu atau empiris. Nah, sedangkan kalau fikih lughah itu tidak berpredikat sebagai ilman ini awalnya. Karena memang kajiannya cukup luas, historis. Nah, sedangkan kalau ini kan al-mafhum ad-daqiq gitu ya. Sehingga di sini disifati sebagai sebuah ilmu. Sejak awal munculnya istilah ilmu lughah memang sudah disifati wujudnya oleh para ulama dengan sebutan ilmu. Nah, ya kan? Berdasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap istilah ilmu lughah. Adapun para ulama bahasa pada dasarnya memang belum mensifati istilah fikih lughah itu dengan sebutan ilmu. Ini perbedaan yang nomor 4. Nah, yang terakhir, apa perbedaan antara ilmu lughah dan fikih lughah? Inna amala fuqaha il-lughah tarikhiyun muqarranun fi aghlabihi. Amma amalu ulama il-lughati fawasfi takriri. Nah, ini ada istilah yang harus kawan-kawan ingat untuk perbedaan yang kelima. Apa tugasnya
ulama fikul lugha. Apa tugasnya ulama ilmu bahasa? Nah, ini. Kalau yang fikul lugha itu menggunakan metode tarikhi. Araf itu mana tarikh? Sejarah. Mukoron, perbandingan. Kalau yang fikul lugha itu metodenya menggunakan perbandingan secara historis. Nah, gitu ya bahasanya ya. Kalau yang ilmu bahasa, wasfi, takriri. Ya. Wasfi itu mendeskripsikan dengan dalam. Itu namanya wasfi. Nah, ini ada wasfi, takriri itu apa? Apa tugas dari para ahli fikul lugha? Nah, secara dominan adalah melakukan komparasi. Tugasnya adalah komparasi. Komparasinya secara historis. Makanya tadi namanya tarikhi. Tarikhi mukoron. Adapun tugas dari para ahli bahasa, baca, linguis ya, adalah mendeskripsikan. Nih, wasfi ini artinya mendeskripsikan. Takriri artinya konklusif atau menyimpulkan. Nah, dari metodenya saja berbeda antara fikul lugha dan ilmu lugha. Yang satu menggunakan historis komparatif, yang kedua menggunakan deskriptif konklusif. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya ilmu lugha dan fikul lugha itu berbeda. Nah, sekarang sudah habis materinya. Silakan kawan-kawan menjawab soal-soal ini, lalu tulis di kolom komentar yang ada di bawah, sekaligus sebagai absen bahwasanya kawan-kawan sudah mengikuti mata kuliah fikul lugha. Soal yang pertama adalah, apa perbedaan antara ilmu lugha atau linguistik dan fikul lugha? Jelaskan. Secara garis besar, yang tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Silakan dirangkum apa perbedaannya. Yang kedua, tolong dijawab, jelaskan mau untuk fikul lugha. Mau untuk fikul lugha itu ada dua, kajian utama dalam fikul lugha itu apa? Nah, coba dicek tadi di slide sebelumnya. Oke, tolong dijawab nanti. Selanjutnya nomor 3, apa yang Anda pahami bahwa ilmu bahasa itu mempelajari bahasa untuk bahasa? Tolong jelaskan, al-lughah li dzatiha itu apa? Nah, yang terakhir, apa perbedaan utama tugas dari ahli bahasa dan ahli fikul lugha? Yang terakhir slide tadi ya. Apa perbedaannya metode yang digunakan oleh ahli bahasa dan ahli fikul lugha? Silakan pertanyaan ini dijawab sebagai pengganti mata kuliah yang tatap muka di kelas. Kawan-kawan bisa melihat video yang sudah kami buat ini di tempat-tempat yang sekalinya nyaman. Kawan-kawan juga bisa memilih waktunya kapan saja. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan. Semoga teman-teman sukses semuanya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin.